Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Saputra dengan NPM 4319210013. Di sini saya akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga angin untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah PRPP 1. Di sini ada latar belakang. Pembangkit listrik tenaga angin adalah salah satu pembangkit listrik dengan listrik energi terbarukan yang memanfaatkan energi angin sebagai input pembangkit untuk memutar turbin baik untuk skala kecil maupun skala besar. Secara teknis, PLTB berskala kecil lebih mudah untuk dikembangkan karena di samping konstruksinya yang sederhana, juga tidak terlalu sulit dalam hal perawatan. Prinsip kerja dari PLTB berskala kecil yaitu memanfaatkan kecepatan angin untuk memutar bila-bila yang terhubung ke turbin dan kemudian akan menghasilkan energi mekanik. Generator yang terhubung dengan turbin akan berputar dan menghasilkan energi listrik berupa arus AC atau alternating current. Arus AC yang dihasilkan oleh generator akan diubah ke arus DC, direct current, dan kemudian disimpan pada tempat penyimpanan yang disebut baterai. Arus dari baterai yang masih berupa arus DC akan kembali diubah menjadi arus AC agar supaya bisa disalurkan dan digunakan oleh pelanggan atau konsumen. Selanjutnya, masalah yang diangkat dan solusi. Adanya krisis energi listrik di Indonesia semakin mengganggu aktivitas di berbagai sektor. Sebagai wilayah di Indonesia memiliki energi listrik yang stabil sehingga dapat memperlancar roda kegiatan pemerintahan dan ekonomi. Saat ini sumber energi listrik yang digunakan oleh PLN masih menggunakan energi konvensional atau energi bersumber bahan bakar fosil. Penelitian menjadi informasi awal tentang potensi energi angin yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam mengurangi krisis energi listrik. Selanjutnya ada teknologi atau mesin atau alat pesaing yang ada. Di sini ada turbin angin horizontal dan ada turbin angin vertikal. Kelebihan teknologi pesaing yang ada dari turbin angin horizontal adalah mampu memproduksi energi listrik yang tinggi, potensi daya listrik yang cukup baik, proses pergerakan kincir angin yang mudah, bahkan mampu berputar saat tingkat udara yang rendah. Untuk turbin angin vertikal, generator yang posisinya di bawah dari tower PLTB, maintenance yang mudah, biaya investasi yang terjangkau. Selanjutnya ada kelemahan teknologi pesaing yang ada. Untuk turbin angin horizontal itu desainnya yang kompleks, pemasangan turbin angin yang cukup rumit, dan instalasi yang cukup mahal. Untuk turbin angin vertikal, daya listrik rendah, mudah terjadi kerusakan, proses instalasi yang cukup rumit. Rencana teknologi atau mesin atau alat yang dikembangkan dari pesaing. Yang pertama, desain yang lebih kompleks dengan tingkat pemeriamaan daya listrik yang banyak. Yang kedua, pemasangan turbin angin yang mudah dirakit. Yang ketiga, instalasi yang lebih ergonomis. Di sini ada metode perancangan yang menggunakan metode perancangan French. Metode perancangan French digunakan untuk proses embodiment dan memunculkan gambar kerja dan bill of material. Setelah proses pengolahan daftar kebutuhan, didapatkan rencana konsep. Transmisi menggunakan puli dan V-belt, poros pengaduk terdiri ulir helik dan pisau rotari. Pengambilan bubur kertas melalui saluran. Metode French hampir sama dengan metode lainnya. Metode French dimulai dengan menentukan kebutuhan dan diakhiri dengan gambar rancangan dan keterangan lainnya. Selanjutnya ada diagram fungsi keseluruhan. Hembusan angin menggerakkan kincir angin. Sini keterangan EI adalah generator, MI hembusan angin, SI sinyal angin, EO energi listrik, MO arus listrik, SO sinyal keluar. Diagram subfungsi. Penempatan kincir angin di dekat pompa, lalu hembusan angin menggerakkan kincir angin, lalu kincir angin berputar meneruskan gerak pada generator, lalu menghasilkan aliran listrik, dan terakhir meneruskan aliran listrik ke rumah penduduk. Dan di sini daftar referensi yang saya dapatkan untuk membuat PPT
PPT yang saya buat. Terima kasih, mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.